Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andini Damayanti dengan NIM 048 Agribisnis D. Di sini saya akan mempresentasikan analisis conjoin untuk mengetahui preferensi konsumen terhadap pemilihan sunscreen. Bab yang akan dibahas yakni ada 4 bab. Yang pertama ada bab pendahuluan, yang kedua ada metode penelitian, bab 3 ada hasil dan pembahasan, bab 4 ada kesimpulan dan saran. Selanjutnya, bab pertama, pendahuluan. Paparan dari sinar matahari memiliki efek yang menguntungkan dan merugikan bagi tubuh tergantung dari berapa lama serta seberapa besar intensitas paparannya. Efek awal merugikannya ditimbulkan umumnya terjadi kemerahan pada kulit akibat paparan sinar matahari. Intensitas paparan yang menyebabkan kemerahan pada kulit bergantung pada jumlah energi UV yang terpapar ke dalam kulit. Biasanya kemerahan terjadi akibat paparan matahari selama 2-3 jam. Dalam penelitian ini, saya memilih produk sunscreen karena sunscreen merupakan produk kosmetika wajib yang digunakan sebagai pelindung kulit untuk meminimalisir kerusakan yang diakibatkan oleh paparan sinar matahari. Di era digitalisasi ini, pengguna sunscreen memiliki banyak alternatif pilihan sunscreen yang formulasinya semakin luas dan berkembang. Atribut sunscreen menjadi faktor penting karena sunscreen harus mampu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen yang sekarang ini mulai pintar dalam memilih formulasi sunscreen bagi tubuh penggunanya. Terdapat rumusan penelitian yakni bagaimana preferensi konsumen terhadap pemilihan formulasi produk sunscreen. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis preferensi konsumen dalam memilih formulasi produk sunscreen. Manfaat penelitian untuk mengetahui preferensi konsumen dalam memilih formulasi produk sunscreen. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan data mini riset berupa data primer, yang mana data primer ini diperoleh langsung dari responden melalui pengisian kuesioner. Gambar di sebelah ini adalah pengisian kuesioner yang dibagikan oleh responden. Populasi mini riset ini merujuk pada konsumen sunscreen. Metode penentuan sampel menggunakan non-probability sampling, diambil tanpa direncanakan sehingga sampel terdapat 21 responden. Menggunakan kombinasi atribut stimuli dengan alat bantu SPSS, stimuli akan dijadikan pertanyaan kuesioner. Responden akan melakukan penilaian setiap kombinasi atribut stimuli. Penilaian dilakukan dengan memberikan nilai berupa skala Likert. Pengolahan data mini riset ini menggunakan aplikasi Excel untuk mentabulasi data dan aplikasi SPSS. Analisis data mini riset ini menggunakan data conjoin untuk mengetahui preferensi dalam memilih formulasi produk sunscreen. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Atribut dan level yang saya gunakan yaitu atribut pertama ada SPF sunscreen dengan level 50 dan 30. Yang kedua ada atribut PA sunscreen yang mempunyai level plus dan plus. Yang ketiga ada atribut jenis sunscreen dengan level chemical dan physical. Yang keempat ada atribut kemasan sunscreen dengan level jar dan tube. Selanjutnya terdapat utilitas keseluruhan. Berdasarkan tabel tersebut didapatkan nilai utilitas dari masing-masing atribut dan level. Tingkat atribut SPF 50 sebesar 0,0322 lebih disukai konsumen dibandingkan dengan SPF 30 yang sebesar minus 0,0322. Atribut PA sebesar 0,112 lebih disukai konsumen dibandingkan dengan PA yang sebesar minus 0,112. Atribut jenis chemical sebesar 0,099
lebih disukai konsumen dibandingkan dengan jenis physical, yakni sebesar minus 0,099. Selanjutnya, atribut kemasan jar sebesar 0,257 lebih disukai konsumen dibandingkan dengan kemasan tub, yakni sebesar minus 0,257. Selanjutnya, terdapat hasil dari important value, yakni berdasarkan tabel tersebut, maka diketahui hasil dari kepentingan masing-masing atribut dari nilai terendah sampai nilai tertinggi yang menjadi preferensi konsumen dalam memilih produk sunscreen. Nilai important value-nya paling tinggi ditunjukkan oleh atribut SPF sebesar 39.903. Selanjutnya diikuti dengan atribut kemasan, yakni sebesar 21.732. Yang ketiga dengan atribut jenis sebesar 21.551. Dan yang terakhir atribut PA sebesar 16.814. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsumen lebih mementingkan SPF dalam memilih produk sunscreen dibandingkan dengan kemasan, jenis, dan PA. Selanjutnya terdapat hasil dari korelasi keseluruhan. Pada tabel correlation diketahui nilai sig persen sebesar 0,000 dan candles 0,001. Maka dapat disimpulkan bahwa mini riset ini dianggap valid karena nilai signifikasinya kurang dari 0,05. Sedangkan nilai percent error value sebesar 0,989 atau 98,9%. Ini menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara preferensi konsumen dengan profil atribut pada pembelian sunscreen. Dengan kata lain, preferensi konsumen dipengaruhi oleh kombinasi atribut yang ada dalam kuesioner. Sedangkan sisanya sebesar 1,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa preferensi atribut yang paling disukai oleh konsumen adalah SPF 50, PA++++, jenis chemical, dan kemasan tub. Sedangkan untuk kepentingan relatif yang paling diprioritaskan konsumen berturut-turut dalam memilih produk sunscreen adalah SPF, kemasan, jenis, dan PA. Dengan preferensi konsumen sebesar 98,9% yang ada pada model kuesioner. Sedangkan sisanya sebesar 1,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Saran sebaiknya produsen sunscreen lebih memperhatikan dan memperbanyak produksi pada atribut SPF tertinggi, yaitu SPF 50 yang merupakan kombinasi yang paling diprioritaskan oleh konsumen. Sedangkan pada kombinasi lainnya seperti atribut PA, jenis, dan kemasan dapat dilakukan penambahan produksi pada setiap level atribut tertingginya, serta dapat dilakukan dengan penambahan pemilihan level yang ditawarkan sehingga diharapkan dapat memenuhi kesesuaian kebutuhan dan keinginan konsumen. Terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.